Perkenankan saya menyapa Shalom dari sebelah kiri saya ya sampai dengan ke sebelah kanan saya. Puji Tuhan, Shalom. Selalu kita harus bersyukur saudara. Kalau kita masih bisa ibadah, berarti Tuhan masih kasih kekuatan. Amin saudara. Tuhan masih kasih kesempatan. Amin saudara. Dan Tuhan masih kasih kesehatan ya. Kalau enggak kita enggak bisa ibadah pagi ini saudara. Nah saudara, karena kita sudah memasuki bulan Juni, seperti tadi diingatkan oleh pemimpin pujian kita, saudara, berarti sudah hampir setengah jalan nih saudara ya, tahun 2024 ini. Saya merasa Tuhan menggerakkan saya untuk mengingatkan lagi tentang tema yang Tuhan berikan di tahun 2024 ya. Sudah 4 tahun saudara, kita selalu ada tema khotbah tahunan saudara ya. Ini membantu untuk mengarahkan kita menangkap apa sih yang Tuhan mau ajarkan. Nah tema 2024 ini saudara sebagaimana saudara tahu adalah rebuild atau membangun ulang. Nah saya mau ingatkan kenapa tema ini ada saudara. Saudara karena kita masih manusia. Kita masih sering mengulangi kelemahan yang sama. Yang mengerti tolong katakan amin saudara. Oh kita 2 tahun yang lalu semangat doa, semangat ibadah, semangat pelayanan. Tapi 2024 ini doanya melempem. Ibadahnya Senin Kemis saudara. Apalagi pelayanan gak sempet. Nah itulah sebabnya kita perlu membangun ulang saudara. Karena kita masih manusia. Yang kadang-kadang saudara ya, seringkali masih mengalami yang jadi bertentangan saudara. Kadang-kadang kita masih up and down ya. Kita ngalami wah masa puncak menurun lagi. Masa puncak menurun lagi saudara. Atau kenapa kita membangun ulang? Mungkin selama ini saudara berpegang kepada satu prinsip dalam kebenaran tapi belum sepenuhnya benar. Ya. Mungkin saudara pegang tentang keselamatan dan saudara baru menyadari waktu dengar kekristenan progresif, saya mirip-mirip dengan dia ya. Saya kok percaya keselamatan juga ada di luar Yesus. Padahal firman Tuhan mengatakan keselamatan tidak ada di luar Yesus. Jadi tidak ada kekristenan kalau percaya keselamatan ada di luar Yesus. Nah ini kan kita perlu bangun ulang. Mungkin iman kita belum benar, mungkin pertobatan kita belum benar saudara. Nah ini sebabnya kenapa kita perlu membangun ulang saudara. Nah sudah 4 topik kita lewati ya saudara ya. Pertama diingatkan tentang hal-hal dasar. Ya tadi kan tentang doa, baca firman yang mungkin sudah melempem dan lain sebagainya. Kemudian juga tentang hubungan. Karena Tuhan tidak memberikan hak untuk kita bisa bertumbuh sendirian. Kita harus pastikan kita bisa berhubungan loh saudara dengan orang lain. Seringkali ini jadi titik kelemahan kita, makanya kita nggak bertumbuh dengan baik. Karena ada bagian yang Tuhan mau sempurnakan pertumbuhan kita lewat orang lain. Kita juga diingatkan soal keuangan. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Kita nggak mau gara-gara harta kita lupa Tuhan. Tapi kita juga harus mau mengalami bagaimana Tuhan mencukupkan, bahkan melimpahkan juga dalam hal keuangan. Yang mengerti katakan amin saudara. Dan terakhir kita bahas tentang Roh Kudus. Karena kalau saudara tanya, bagaimana ya Pak John, saya ini meyakini penyertaan Tuhan. Ya itu perannya Roh Kudus. Saudara semakin yakin penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara, dengan saudara semakin tahu dan yakin tentang peran Roh Kudus. Nah saudara, itulah 4 tema yang sudah kita lewati dalam 5 bulan ini. Nah bulan Juni ini saudara kita memasuki tema yang baru. Tolong ditampilkan saudara. Kita memberikan tema, jangan kecepatan ya. Rebuild model saudara ya. Kita mau belajar dalam bulan ini. Tokoh-tokoh Alkitab yang jarang atau bahkan belum pernah dikhotbahkan. Jadi bulan ini saudara akan dengar tokoh-tokoh Alkitab yang jarang bahkan belum pernah dikhotbahkan. Tapi saudara kita percaya kalau Tuhan masukkan di Alkitab, ini pasti ada maksud Tuhan. Apalagi kalau ada jejak teladan yang diberikan oleh orang tersebut, ini pasti ada maksud Tuhan. Nah hari ini saudara, saya mau bahas satu tokoh yang pernah sekali saya singgung, tapi cuma singgung aja saudara. Tolong diklik selanjutnya. Kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Apeles, bukan Apes saudara ya.
Kalau kita buang L dan E-nya jadi apes, saudara. Tapi dia apeles. Dan apa yang istimewanya, saudara? Ini perkataan Paulus sendiri. Ya, kalau saudara ingat, saya pernah khotbah di Roma 16. Di mana Paulus mencantumkan lebih dari 40 nama. Dia bilang gini, saya ini berhasil karena ada begitu banyak nama yang disebutkan. Saudara, saya yakin kalau saudara mengalami keberhasilan dalam Tuhan, saudara harus mencantumkan banyak nama. Banyak nama yang berdampak dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Termasuk Paulus sendiri mengakui, dia padahal udah rasul yang dipercayakan tulis separuh kitab perjanjian baru. Rasul yang mungkin kalau di perjanjian baru itu yang paling berhasil dalam pelayanannya, saudara. Tapi dia bilang, saya utang budi kepada banyak orang. Dan salah satunya namanya Apeles ini, saudara. Kenapa? Dia bilang Apeles ini memberikan contoh kepada saya. Dia itu menjadi pribadi yang tahan uji. Tolong tampilkan lagi. Tahan uji bukan sembarangan, saudara. Tahan uji dalam Kristus. Orang bisa lewati ujian sekolah. Orang bisa lewati ujian skripsi. Orang bisa lewati ujian kepolisian. Orang bisa lewati ujian apalagi yang boleh disebutkan, saudara. Mungkin mau jadi notaris, mau jadi apoteker dan lain sebagainya. Sesuatu yang profesi, saudara. Tapi ada banyak orang tidak bisa tahan uji atau setia dalam mengikut Kristus. Dan Apeles ini luar biasa, saudara. Apeles ini menurut yang saya baca, itu adalah salah satu dari 70 murid sebetulnya. Di Lukas ya, saudara. Dan Apeles ini cuma disebut sekali. Roma 16 ayat 10 tadi, saudara. Dan cuma setengah ayat. Tapi saudara, dia membawa dampak yang sangat luar biasa. Makanya hari ini, saudara, mari kita belajar dari Apeles. Apa yang kita perlu belajar, saudara? Perlu tahan uji dalam mengikut Tuhan. Kenapa kita perlu tahan uji? Tolong diklik slide selanjutnya. Saudara, Tuhan mengingatkan begini loh. Kita baca sama-sama, saudara. 2, 3. Dalam kita mengikut Tuhan, Ia tidak pernah janji bahwa kita bebas dari ujian. Kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara, Tuhan gak pernah janji kita bebas dari ujian. Orang gak ikut Tuhan aja ada ujian, saudara. Di mana kita di dunia ini tidak ikut Tuhan gak ada ujian, saudara. Tetap ada ujian. Sama kalau ikut Tuhan. Karena berulang kali kan saya ingatkan, saudara. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara tuh cari gara-gara sama iblis. Iblis tuh gak mau saudara selamat. Iblis tuh gak mau saudara jadi penghuni sorga. Makanya iblis terus akan menggunakan kesempatan yang masih dia punya. Selama kita masih dalam bumi ini, dia punya hak untuk menguji kita, saudara. Makanya kalau kita nggak mau tahan uji, ya kita akan kalah. Kalau kita nggak mau tahan uji, saudara, kita benar-benar akan jadi bagian pengikut iblis. Mari kita baca ayatnya. Bahkan Tuhan mengatakan bicara soal ujian, kadang-kadang bukan satu ujian. Ya, tolong kita baca sebuah ayat yang sangat terkenal. Tolong ditampilkan lagi 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ada ujian loh, saudara, terhadap iman kita. Ya, ujian itu sifatnya seperti pencobaan, dan kata firman Tuhan bukan satu, kadang-kadang berbagai-bagai pencobaan. Saya yakin di antara saudara pernah ngomong, aduh kayaknya kok sedang gak habis-habisnya ya. Ini belum selesai, itu belum selesai, yang lain lagi muncul belum selesai. Tentunya saya mau ingatkan ya, bahasa Indonesianya sama pencobaan, saudara, tapi dalam bahasa Alkitab itu di Inggrisnya terjemahannya 2 macam. Trial and temptation. Temptation itu pasti itu karena kebodohan kita kalau kita jatuh. Karena itu godaan, saudara. Kalau kita terus bergaul sama orang yang suka judi, orang yang suka bohong, atau punya suka kebiasaan-kebiasaan buruk, itu saudara cari gara-gara namanya. Saudara melakukan temptation buat diri saudara, makanya cuma dalam soal waktu saudara akan sama seperti orang itu. Karena firman yang mengatakan orang yang berkelakuan baik, bergaul dengan yang berkelakuan buruk akan rusak dengan berkelakuan buruk itu, saudara. Tapi trial itu ada sebetulnya tantangan, saudara. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan akan ada tantangan, saudara. Tapi kita bersyukur ya, Tuhan bilang kita melihat kebahagiaan. Ya, karena apa, saudara? Tolong diklik selanjutnya.
Kalau ujian ini kita mau lewati, yuk kita baca sama-sama saudara. 2, 3. Hasil akhir ujian yang mau dilewati adalah suatu kebahagiaan karena menjadikan seseorang tahan uji dan bertumbuh dalam ketekunan yang akan membuat kita semakin sempurna dan utuh dalam Tuhan. Jadi memang kita harus melewati masa-masa ujian supaya kita tahu. Kan di sekolah juga saudara, kita tahu kita bisa lewati SD, ada ujian kan, untuk naik ke SMP. Kita tahu kita bisa lewati SMP, masuk SMA, ada ujian. Supaya membuktikan, oh saya bisa loh masuk ke SMA. Nah demikian juga Tuhan tuh izinkan ujian-ujian. Saudara masih ingat gak, saya pernah cerita ya saudara. Ada seseorang suka marah-marah. Jadi dia puasa. Dia puasa 3 hari lagi saudara. Setelah puasa 3 hari dia tanya sama Tuhan. Tuhan, setelah saya puasa 3 hari, saya udah gak pemarah gak ya? Atau suka marah-marah? Tuhan jawab apa? Kalau kamu mau tahu kamu tuh gak suka marah-marah, hidup lagi di dunia normal. Ini kamu puasa kan menjauhkan diri. Ketemu lagi dengan orang bikin kamu marah. Ketika engkau semakin bisa menguasai emosi kamu, ketika kamu bisa semakin punya penguasaan diri, baru kamu tahu. Kamu gak marah. Kamu udah gak suka marah-marah. Saudara, itu cara Tuhan. Sebetulnya kalau Tuhan izin ujian, saudara mesti tahu, oh iya, barangkali saya belum menang nih dalam soal hal ini. Tuhan izinkan supaya saya semakin tahan uji dan sempurna dan utuh dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi makanya jangan punya konotasi yang jelek begitu ada ujian. Karena begitu Tuhan mau kasih ujian, karena Tuhan tahu saudara. Yang percaya Tuhan tahu, katakan amin. Saudara perlu ditingkatkan. Saudara perlu ditingkatkan dalam hal-hal tertentu yang masing-masing berbeda saudara. Tapi hari ini saya digerakkan untuk membahas 3 ujian yang bisa viral di akhir zaman ini saudara. Ya. Saya pakai istilah keren saudara. Ya. Dalam ujian apa saja Tuhan mau kita menjadi tahan uji. Dan tadi saya bilang saya mau fokus kepada 3 hal karena sebetulnya bisa ditambahkan lagi beberapa hal. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan 3 hal ini karena bisa viral di akhir zaman ini. Yang pertama, tolong diklik langsung. Saudara, yang pertama adalah katakan sama-sama dengan saya poinnya 2, 3. Ujian akan pengajaran sesat. Yuk baca dulu saudara. Sebelum kita baca ayatnya, tapi baca dulu poinnya saudara. 2, 3. Penyesatan akan merajalela di akhir zaman dan perlu waspada. Mengapa? Penyesat-penyesat ini muncul dari antara kita. Saya pernah janji mau tampilkan ayat ini, sekarang saya tampilkan saudara. 2, 3. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seorang antikristus akan datang dan mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bahkan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, waspada dengan ujian ini. Saudara. Dan saudara saya tertarik ya, saya coba pelajarin. Benar gak sih ada orang yang mengaku Mesias, mengaku Tuhan, ternyata benar saudara. Ya, salah satu berita online di Indonesia aja pernah membahas, tolong diklik ya. Di dalam kumparan.com saudara. Ya, dan 15 September 2018 dia bilang ada 5 orang yang pernah mengaku dirinya Tuhan. Pernama yang namanya Wayne Ben. Dia seorang pendeta loh saudara. Tapi dia ternyata pedofil, peleceh seksual anak di bawah umur. Tahun 2000 mengaku dirinya Tuhan. Ada seorang Kristen namanya David Shayler. Dia mengatakan aku adalah Mesias dan aku memegang rahasia kehidupan pribadi. Ada orang mengaku namanya Indri Kristo. Dia pria berhasil, dia bilang saya ini reinkarnasi Yesus. Nama saya aja berhubungan dengan Yesus. Mungkin saudara pernah dengar yang keempat ini, Charles Manson. Karena dia kriminal yang cukup terkenal, udah keluar masuk penjara. Tapi dia pernah bentuk kelompok namanya The Family. Bagus loh namanya saudara, keluarga. Dan di kelompok itu dia bilang, saya ini adalah Tuhan bagi kalian. Teman-temannya masuk kelompok ini, sayalah Tuhan. Dan Marshall Applewhite yang mengajarkan kalau perlu hidup ini bunuh diri demi Tuhan. Dia pernah mengklaim ini ada kurang saudara ya. Dia pernah mengklaim di tahun 95, aku ini Yesus anak Allah.
Dan ketika kita menyelidiki lebih lanjut, saya baca di Wikipedia sudah dikatakan, sebetulnya dari abad 19, udah 25 orang pernah mengaku sebagai Mesias atau Tuhan. Dan satu orang Indonesia namanya Lia Eden. Pernah dengar saudara? Lia Eden. Ngaku lu saudara, juru selamat atau Mesias. Jadi saudara, makanya Tuhan peringatkan hati-hati ajaran sesat ini. Benar yang kata firman. Saya masih ingat tahun 85 ketika saya pertama kuliah, saudara ya, sudah hampir 40 tahun. Dosen saya memperingatkan tentang ajaran sesat. Ini akan semakin menggila. Hari ini aja, tahun 85 loh saudara. Jadi saya nggak tahu tahun sekarang nih, saya belum menyelidiki lagi saudara. Ada 27 ajaran sesat yang pakai Alkitab. Pakai Alkitab masalahnya saudara. Jadi dia pakai ayat Alkitab tapi untuk menyesatkan orang, 27. Jadi hari ini kalau nyuruhin 50 saya nggak kaget sih. Saudara. Kalau udah 50 bahkan lebih saudara. Ajaran sesat. Nah makanya yuk saudara. Kita harus awasi ujian ini saudara. Makanya tolong diklik sekarang. Sekarang langsung kita mau belajar bagaimana kita bisa tahan uji. Yuk boleh baca sama-sama dengan saya. Poinnya dulu saudara sebelum ayatnya. 2, 3. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Sehingga kita tidak akan dapat diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang mau menyesatkan. Jadi Alkitab sudah memperingatkan. Di akhir zaman ini semakin banyak rupa-rupa angin pengajaran yang mau menyesatkan. Saudara. Tapi saya bersyukur dosen saya mengingatkan saudara bahwa kunci menghadapi ajaran sesat. Jangan selalu pengen tahu. Kadang-kadang saudara nih era medsos ya, saya mau peringatkan saudara. Wih, ada kekristenan progresif. Saya mau tahu Saudara, kalau saudara mau tahu, saudara sendiri tidak tahu kebenaran secara utuh, saudara pasti disesatkan. Makanya dosen saya menasihatkan, kita tuh harusnya semakin teguh dalam iman. Kalau kita semakin kuat dalam iman, begitu ada yang mau menyesatkan, kita langsung tahu ini ajaran sesat. Kita nggak perlu pelajaran dulu ya, kira-kira dia nyesatkan atau enggak ya saudara. Bahkan tadi saya bilang kalau nggak hati-hati, kalau saudara nggak kuat, akhirnya saudara bilang, kayaknya masuk di akal juga nih ajaran ini. Kekristenan progresif ini masuk akal juga nih. Ini lebih pluralistik. Kita menghargai ada plural di negara kita. Tapi saudara, dalam keselamatan kita cuma percaya satu. Cuma Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah kalau saudara nggak teguh, makanya tolong doakan. Saya mau ajak mengurus pusat GPKD, kita mau keluarin buku kecil, ya, nggak usah tebel-tebel, tapi beberapa inti pengajaran dasar itu dijelaskan dengan baik. Jadi saudara begitu dengar ajaran yang kayak nggak, saudara baca, bahkan sebelumnya saudara baca, begitu saudara dengar yang nggak benar, saudara baca lagi, ini sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, udah nggak usah didengerin. Ini pasti ajaran sesat. Apalagi kan tadi dikatakan ini akan menggila, saudara, ya akan viral. Karena saya sudah tekankan apa yang firman Tuhan katakan. Di akhir zaman yang saudara paling takuti bukan gempa. Yang paling saudara takutin bukan perang. Yang paling saudara harus takuti adalah penyesatan. Makanya yang pertama, yuk awasi ujian penyesatan ini. Awasi saudara. Ini akan viral. Saudara. Kita lanjut dengan yang kedua. Ya, klik. Saudara, satu hal juga yang pasti saudara gak bisa hindari selama saudara hidup dalam dunia ini. Katakan sama-sama 2, 3. Ujian mengalami tekanan hidup. Kita hidup di dunia yang berdosa. Kita hidup di dunia yang jahat. Sebaik apapun saudara, pasti ada yang mau jahat sama saudara. Jadi makanya saya suka dorong saudara, kalau ada orang baik ngalami kejahatan, jangan menghakimi dulu. Karena sebaik apapun orang baik, dia juga akan Tuhan izinkan ngalami kejahatan sebagai ujian. Dia bisa tetap kuat imannya dalam Tuhan gak? Yuk kita baca penjelasannya, 2, 3. Selama kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa, dari waktu ke waktu kita akan menghadapi tekanan. Kita diuji untuk berkompromi dengan hal yang tidak sesuai dengan firman. Jadi kita akan hadapi, saudara. Saudara dagang, tiba-tiba ada godaan untuk berdagang dengan cara bukan firman Tuhan. Teman-teman
Dan maaf, kadang-kadang saudara teman yang ngaku Kristen, saudara. Teman yang ngaku saudara seiman, tapi tiba-tiba omongannya itu saudara mengajak saudara untuk kompromi tidak sesuai dengan firman. Oh, kita percaya anugerah kan. Tuhan gak mau kita menderita. Jadi kalau pernikahan kamu gak bahagia dan Tuhan tidak mau menderita, perceraian is okay. Saudara, ini saya ngomong, ini perkataan orang Kristen loh saudara. Yang nganjurin temannya bercerai dalam pergumulannya, dan dia pakai apa saudara? Bahasa yang sangat rohani. Kan Tuhan penuh kasih. Kan Tuhan gak mau kamu menderita. Ya udahlah kalau kamu gak bahagia di pernikahan kamu, cerai aja. Mana dasarnya saudara? Bahkan kita mendengar banyak kesaksian. Pengkhotbah yang terakhir Pak Budi dia ingatkan. Ketika satu keluarga dia mau bergumul, sekalipun rumah tangga di abang perceraian, Tuhan bisa pulihkan. Jadi makanya saudara, kalau kita nggak mau hati-hati ya dalam tekanan itu, selalu ajakan iblis itu berkompromi dari firman Tuhan. Makanya yuk kita cari penyelesaiannya, tolong diklik. Bagaimana kita tahan uji dalam tekanan. Saya lihat ada dua hal penting yang kita mesti belajar terus. Ya, katakan sama-sama dulu saudara. 2, 3. Belajar berpegang teguh pada janji Tuhan dengan mengucapkannya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, kita selalu punya pilihan. Waktu saudara punya persoalan, tekanan. Saudara mau menyerah. Saudara bahkan mau meninggalkan Tuhan. Atau seperti seorang ibu yang saya saksikan ketika dokter memvonisnya dengan kanker stadium 4. Dan dokter di Amerika terang-terangan ngomong umur ibu mungkin nggak sampai sebulan. Kalau di Indonesia kan katanya, waduh gak tega, ntar dia shock, gak usah dikasih tahu. Kalau di Amerika dikasih tahu langsung saudara. Tapi ibu ini memilih. Saya percaya Tuhan masih mau kasih usia saya yang panjang. Dan benar saudara, Tuhan tambahkan 19 tahun. Sementara dokter bilang sebulan juga gak nambah saudara. Tapi apa yang dia lakukan saudara? Dia pakai tadi ayat tadi saudara. Dia cari 40 ayat yang menguatkan meneguhkan dia. Dia tempel di setiap daerah di mana dia lewatin tiap hari. Depan kulkasnya, depan kamar mandinya, depan meja riasnya, samping tempat tidurnya. Pokoknya tempat yang dia lewatin setiap hari. Ada 40 ayat yang dia terus ucapkan. Dia ucapkan. Kita kadang perlu ucapin saudara. Segala perkara dapat kutanggung bersama dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ucapkan. Karena Tuhan bilang yang kau percayai ucapkan. Jadi kadang-kadang kita mesti ucapkan saudara. Dan ibu itu betul-betul ngalami bonus. Tuhan kasih bukan cuma kesembuhan, tapi 19 tahun usia tambahan. Yang kedua saudara, kita mesti latih apa saudara? Kita baca sama-sama. 2, 3. Merespon benar tekanan dengan mengucap syukur dan tinggal tenang dan lain sebagainya yang bisa tambahkan. Tapi saya mau fokus pada dua hal ini. Tuhan ingatkan loh saudara. Ayat yang pertama Yesaya 30 ya. Saya tempatkannya mestinya di atas saudara ya. Tapi dalam tinggal sampai kekuatanmu. 2, 3. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Coba kalau situasi lagi tegang saudara. Coba saudara dikuasai dengan keadaan. Saudara pasti ambil tindakan salah. Saya bilang ambil tindakan salah, saya udah ngalami beberapa kali saudara. Bahkan berkali-kali. Tapi coba kalau tenang dulu, tenang dulu. Tenang. Nanti setelah tenang, baru kamu mulai bertindak. Ada saatnya kita harus minta Roh Kudus bantu saya tenang. Karena memang ya kalau situasi gerak-sak gerusuk orang bilang di sekitar kita susah tinggal tenang. Saudara. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, ya kalau hari ini Tuhan ingatkan lagi tentang mengucapkan syukur, ya tolong tampilkan, mari kita diingatkan ayat tentang ucapan syukur. Tuhan bilang suruh apa saudara, yuk kita baca kalimat selanjutnya 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba dalam segala hal cari hal saudara bisa mengucap syukur. Saya mau tekankan ini karena kan saya udah tekankan sama saudara berulang kali. Tuhan gak mau gini ya. Saudara kecelakaan terus saudara bilang, Tuhan terima kasih Tuhan kasih kecelakaan. Tuhan gak nyuruh itu. Saudara. Tapi saudara bisa seperti seorang bapak ketika menemukan anaknya kecelakaan. Dan anaknya dibawa ke rumah sakit.
Sampai di rumah sakit dia tanya, bagaimana? Oh, anak bapak nggak apa-apa, cuma luka-luka kecil. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, anak saya cuma luka-luka kecil. Jadi yang diucapkan syukur, kebaikan-kebaikan yang saudara pasti akan lihat di tengah tekanan-tekanan hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Kalau kita mau mengucap syukur saudara, nih hati pas coba deh, saudara bandingin aja sendiri, saudara coba ingat. Ketika saudara marah-marah, bersungut-sungut, capek nggak saudara? Capek saudara. Tapi ketika saudara mengucap syukur, terus mikirin kebaikan Tuhan, lega nggak saudara? Bahkan iman saudara kayak diteguhkan. Bener, di tengah persoalan yang berat, saya lihat kebaikan Tuhan. Saya lihat anak saya nggak apa-apa. Saya lihat anak saya cuma perlu diobservasi 1 malam aja. Bagaimana anak saya? Ya Pak, perlu tinggal observasi 1 malam. Pastikan gak ada apa-apa. Terima kasih Tuhan, dia cuma perlu diobservasi 1 malam. Selalu kalau orang tuh mau cari alasan, ketemu alasan bersyukur. Makanya tekanan ini, saudara, kalau saudara lagi ada tekanan, jangan responi dengan marah-marah dan kekecewaan. Tapi coba belajar mengucap syukur. Belajar tenang. Saya percaya saudara semakin tahan uji. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir. Nah ini unik saudara. Sementara saya siapin khotbah ini, tiba-tiba Tuhan kasih poin ini saudara. Saya bilang Tuhan gak salah. Tapi coba lihat di Alkitab dia bilang, kalau Tuhan bilang orang gak bisa dijatuhkan dengan tekanan hidup, Tuhan melihat bagaimana iblis berhasil menjatuhkan banyak orang lewat kenyamanan hidup. Jadi saudara hati-hati. Mungkin tekanan hidup tidak menjatuhkan saudara, tapi kenyamanan hidup bisa menjatuhkan saudara. Kita lihat kan, Daud dan Salomo saja. Dan yang menarik kalau di Alkitab saudara, banyak memang yang jatuh-jatuh itu saudara di kenyamanan itu orang lagi punya posisi bagus. Orang sedang punya duit yang banyak, hati-hati. Ini kenyataan, Daud dan Salomo jatuh karena kenyamanan. Daud serong karena apa saudara? Lagi nyaman. Salomo kacau hidupnya karena apa? Semuanya dia punya. Hati-hati. Kalau tekanan hidup tidak berhasil, iblis akan pakai kenyamanan hidup. Nah, ada yang ngomong gitu. Kalau gitu, kaya salah dong. Enggak. Tuhan bilang berkat Tuhan menjadikan kaya. Saudara bisa karena kaya, karena berkat Tuhan. Tapi Tuhan juga peringatkan ketika dipercayakan kekayaan, kenyamanan, jabatan, kemewahan, jaga-jaga. Jaga hati. Karena apa saudara? Ini banyak dipakai iblis. Oh, aku tidak berhasil menjatuhkan dengan tekanan. Masih ingat cerita apa ya? Monyet ya, kalau nggak salah ya saudara. Sedang di atas pohon dan angin sepoi-sepoi sama angin ribut. Itu diskusi bagaimana menjatuhkan monyet ini. Pertama angin ribut dulu dia bilang, wah dengan pongahnya dia bilang, saya pasti bisa menjatuhkan. Ternyata justru monyet ini jadi sadar begitu anginnya bertiup kencang. Dia pelok kuat-kuat saudara pohon itu. Dia nggak jatuh. Tapi giliran angin sepoi-sepoi dia tiup angin yang semilir. Yang menciptakan orang ngantuk dan jatuhlah si kera itu. Jadi iblis juga tahu saudara. Kalau saudara dan saya nggak bisa dijatuhkan lewat tekanan. Saudara dan saya akan dijatuhkan lewat kenyamanan hidup. Makanya sebagai penutup, yuk tolong diklik. Bagaimana kita bisa tahan uji kalau lagi sedang kenyamanan. Saudara, yuk kata firman Tuhan, kita harus ngapain saudara baca sama-sama. Menjaga roh kita menyala-nyala. Sekali lagi 2, 3. Menjaga roh kita. Tuhan suruh roh kita perlu menyala-nyala. Dan ada 2 hal Tuhan ingatkan. Pertama-tama 2, 3. Layani Tuhan, gak ada jalan lain. Kalau roh mau menyala-nyala ya, bukan semangat aja saudara. Roh mau menyala-nyala, baca ayatnya 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata kerajinan jangan kendor, Tuhan bukan cuma hubungan dengan ibadah, bukan. Tapi Tuhan hubungkan ada semangat melayani gak? Karena gak bisa pelayanan mimbar, gak ada masalah. Karena pelayanan bukan cuma di mimbar. Saudara belajar peduli sama orang lain. Saudara semangat melakukan yang nanti poin nomor 2 kita bahas. Makanya kenapa kita ada komunitas-komunitas. Pelayanan kita yang paling utama sebenarnya di komunitas. Saudara. Karena ada 59 kali kata saling di Alkitab dan kita harus praktekkan di mana?
Saudara mau ngomong sendirian, ntar orang bilang begini dong saudara. Kalau saling kan harus ada orang lain. Baca sama-sama yang kedua, 2, 3. Bertumbuh dalam komunitas. Kenapa? Tuhan memerintahkan kita melakukan saling. Saya beri contoh beberapa aja. Seperti mengasihi, membangun, bertolong-tolong memban, mendoakan, dan sebagainya. Dan ini hanya terjadi dalam komunitas. Jadi saudara, kalau Tuhan ciptakan gereja bertumbuh dengan 2 sayap ya. Saya sering ilustrasi ini saudara, tapi bukan dari saya kok, ini belajar dari orang lain. Pertama ada sayap kita perlu ibadah raya bersama-sama. Ya. Tapi ada sayap kita perlu komunitas-komunitas. Disitulah saudara praktek bukan cuma melayani, tapi dilayani sebetulnya. Saudara belajar menjadi berkat, mendoakan orang lain, memperhatikan orang lain, saling bertolong-tolong menanggung beban. Tapi pada saat yang bersama, saya percaya apa yang kita tabur, kita tuai. Dan roh kita akan menyala-nyala. Yang percaya katakan amin. Saya tidak mau panjangkan firman Tuhan, saudara. Tapi ingat, ada pribadi tahan uji, Tuhan cantumkan di Alkitab. Namanya masih ingat siapa saudara? Apeles ya. Dan tentu kalau Tuhan cantum karena Tuhan mau setiap kita juga menjadi tahan uji. Yang mengerti katakan amin. Dan awasi 3 hal yang akan viral di akhir zaman ini. Penyesatan akan viral. Karena iblis nggak mau saudara selamat. Dan Yesus sendiri yang mengingatkan. Kalau dia menyingkatkan kedatangannya, kata dia bilang nggak ada satu orang pun yang selamat. Berarti penyesatan ini begitu serius sampai Tuhan bilang saya perlu singkatkan waktu kedatangan. Tapi yang kedua, hati-hati lewat tekanan hidup. Ya, kalau sedang alami tekanan, hati-hati saudara. Jangan sampai kalah dengan ujian tekanan. Tapi juga yang terakhir, hati-hati kalau sedang alami kenyamanan. Ya. Syukuri kenyamanan, syukuri berkat yang Tuhan percayakan, syukuri segala yang baik yang Tuhan percayakan. Tapi biarlah itu membuat roh saudara semakin menyala-nyala.